Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengimplementasikan sebuah strategi dan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, kenapa saya menggunakan aplikasi Zoom ini? Karena ketika pemerintah memberlakukan work from home, maka perkantoran, sekolah maupun kuliah diliburkan dan dipekerjakan di rumahnya masing-masing, maupun kegiatan rapat, mengajar, dan kegiatan-kegiatan kampus lainnya. Nah, aplikasi Zoom ini dapat diakses dengan mudah di perangkat komputer maupun smartphone dengan penggunaannya yang mudah dipahami. Kelebihan dalam penggunaan aplikasi Zoom ini yang pertama, suara dan video yang disajikannya pun jernih. Yang kedua, dapat menampung 100 peserta dalam satu room. Yang ketiga, terdapat fitur share screen yang dapat kalian jika ingin presentasi dan dengan mudah kalian menyampaikannya ke partisipan yang lainnya. Kekurangannya yaitu yang pertama, boros kuota, yang kedua, jaringannya pun harus kuat. Maka aplikasi Zoom tidak akan berjalan jika jaringannya pun lemah. Nah, berikut cuplikan video implementasi strategi pembelajaran dengan menggunakan media Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Kali ini kita akan memasuki materi jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah sistem komputer yang terdiri dari dua atau tiga perangkat lainnya yang terhubung menjadi satu kesatuan melalui media transmisi ataupun media komunikasi. Sehingga dengan melalui media transmisi ini bisa saling berbagi data dan aplikasi dengan yang lainnya. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, yaitu ada Local Area Network atau LAN. Yang kedua, Metropolitan Area Network. Yang ketiga, Wide Area Network atau WAN. Yang keempat, jaringan tanpa kabel ataupun wireless. Local Area Network atau LAN merupakan jaringan komputer milik pribadi di dalam sebuah gedung ataupun kampus yang berukurannya sampai beberapa kilometer saja ataupun tidak bisa jarak jauh. Yang kedua, Metropolitan Area Network ataupun MAN. Pada dasarnya, merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. Tetapi, MAN dapat mencakupi kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan dengan kota lainnya dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi ataupun umum. Jangkauannya pun sampai lebih dari 50 km. Wide Area Network ataupun WAN. Sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sama sangat luas karena radiusnya mencakupi sebuah negara ataupun benua. WAN ini menggunakan sarana dan fasilitas transmisi, misalnya telepon kabel bawah laut dan juga satelit. Yang keempat, jaringan tanpa kabel atau wireless. Merupakan salah satu media transmisi jaringan yang digunakan dalam wireless network atau tanpa adanya kabel. Koneksi wireless ini jelas dapat menjadi lebih rapi atau tidak mudah kusut dan lebih praktis juga. Sampai sini sudah paham apa belum materinya? Insya Allah Pak. Oke, kita lanjut. Insya Allah sudah. Selanjutnya yaitu topologi jaringan komputer. Topologi jaringan ialah topologi suatu cara yang menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya, sehingga membentuk jaringan. Saat ini, topologi yang banyak digunakan adalah bus, ring, star, dan peer-to-peer network. Topologi bus. Teknologi bus ini menggunakan media transmisi menggunakan kabel tunggal atau kabel pusat, tempat yang menghubungkan klien dan server. Topologi bus ini memakai kabel BNC dan di bagian keduanya ujungnya harus diberi terminator. Sebenarnya, teknologi ini cukup sederhana serta mudah ditangani, tetapi juga saat ini telah banyak ditinggalkan dikarenakan padatnya lalu lintas data dan juga terdapat satu node yang rusak, maka seluruh jaringannya pun tidak akan berfungsi lagi.
Keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya yaitu hemat kabel, layout kabel sederhana, dan mudah dikembangkan. Kerugiannya pun dideteksi kesalahan yang sangat kecil, kepadatannya lalu lintas, jaringan, dan juga bila salah satu klien rusak pun maka jaringan tidak akan berfungsi. Selanjutnya yaitu topologi ring. Metode ring ini dengan menghubungkan komuter sehingga berbentuk ring atau lingkaran, setiap simpulnya mempunyai tingkatan yang sama. Jaringan akan disebut dengan loop, data dikirimkan ke setiap simpul, dan setiap informasinya akan diterima oleh simpul dan diperiksa oleh alamat apakah data itu untuknya ataupun bukan. Keuntungannya dan kerugian. Yang pertama yaitu keuntungan lebih hemat kabel, kerugiannya apakah kesalahan atau sering terjadi kesalahan ketika mengirim data dan informasi. Yang kedua yaitu pengembangan jaringannya lebih kaku. Yang ketiga yaitu topologi star. Kontrol terpusatnya, semua link harus melewati pusat yang melarikan data tersebut ke semua simpul ataupun klien yang dipilihnya. Simpul pusat ini dinamakan stasiun premier atau server dan lainnya dinamakan stasiun sekunder ataupun klien server. Setelahnya, hubungan jaringan dimulai oleh server, maka setiap klien server ini sewaktu-waktu akan mendapatkan hubungan jaringan tersebut tanpa menunggu perintah dari server. Keuntungannya, yang pertama yaitu lebih fleksibel, yang kedua pemasangannya atau perubahannya stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lainnya. Yang ketiga yaitu kemudahannya mengolah jaringan. Kerugiannya yaitu boros kabel, perlu penanganan yang khusus. Yang ketiga, kontrol terpusat atau jadi elemennya kritis. Topologi mesh. Di antara topologi yang lainnya, topologi mesh ini memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Jadi, susunannya pun setiap peralatan yang ada di dalamnya, jaringan saling terhubung satu sama lain. Keuntungannya pun yang pertama, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Yang kedua, relatif lebih mudah untuk dilakukan saat troubleshoot. Yang ketiga, topologi mesh ini mempunyai kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, kesulitannya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang. Saat jumlah komputer dan peralatannya yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Biayanya pun cukup besar untuk pemeliharaan tersebut. Jadi apakah ada pertanyaan? Halo. Belum untuk saat ini. Oke. Tidak ada. Sudah paham ya berarti? Tidak, Pak. Ya. Ini Allah. ada sedikit kuis, tolong dikerjakan ya. Kalau sudah paham. Bentar. Baik, Pak. Apakah muncul? Muncul ya? Muncul. Oh. Sekarang nanti saya akan panggil satu-satu untuk menjawabnya. Aditya Hanif, tolong dijawab nomor 1. Apakah topologi jaringan komputernya sangat mudah digunakan? Yaitu topologi apa? Topologi C, Pak, star. Yap, benar. Selanjutnya, Dwi Landika. Dari pernyataan di bawah ini, yang merupakan kekurangan dari topologi bus, yaitu B. Bila salah satu klien rusak, maka jaringan tidak bisa berfungsi. Oke, kita cek. Oke, betul. Yang ketiga, Aditya Hanif, tolong jawab lagi ya. Jaringan area operasi lebih besar LAN, tetapi lebih kecil daripada WAN. Dengan kapasitasnya, data dan performa hardware yang tinggi merupakan pengertian dari tolong D, Aditya Pak. Hanif. D. Oke, kita cek. Yap, benar.
Jadi semuanya ini sudah paham ya? Insya Allah. Oke. Insya Allah sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, cukup sampai di sini aja ya materinya. Kita lanjut lagi besok. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ayo. warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sedikit cuplikan video bagaimana cara saya mengimplementasikan sebuah strategi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Zoom ini. Maka kesimpulannya, meskipun sedang melakukan work from home, kita masih bisa berinteraksi dengan orang lain namun secara virtual, seperti melakukan kegiatan rapat maupun belajar. Untuk itu, terima kasih. Cukup segini video dari cara saya mengimplementasikan sebuah strategi pembelajaran. Mohon maaf jika kurang maksimal dan juga salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.